Pemirsa, LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK memastikan para saksi akan mendapatkan perlindungan demi rasa aman dan nyaman. Sepuluh orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Menurut LPSK, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Atau keterangan yang banyak melalui media itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. LPSK meminta waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti misteri. Sabtu malam, 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Nahas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan, Vina diperkosa sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan, hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap, 7 diantaranya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara. Namun, 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral. Peggy alias Peron yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Jika sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron, kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tidak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Selain itu, Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi, yaitu AF, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka ke Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Lalu sampai kapan Lika-liku kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menemukan titik terang? Tim Liputan iNews melaporkan.